Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini hari Sabtu 10 Mei 2025. Hari pertama dari long weekend memperingati hari Waisak yang insya Allah akan diperingati pada hari Senin besok tanggal 12 Mei 2025. Kenapa long weekend? Karena hari Selasanya itu cuti bersama. Jadi dalam setahun Indonesia ini punya 16 hari libur nasional plus cuti bersama. Kebanyakan. Iya. Iya, kebanyakan. Walaupun tidak lebih banyak dari India, ya kan. Tapi lebih banyak dari US loh. Ya. US, United States ya, Amerika Serikat ya. Penduduknya lebih banyak dari Indonesia, tapi jumlah hari libur nasional maksimalnya hanya 11 hari dalam setahun, minimal 6 hari. Jadi karena ada tambahan jadi 11 hari dalam setahun. Ya, jadi US itu termasuk negara yang public holiday-nya sedikit. Ya. Gitu. Minimum itu 6 hari dalam setahun, tapi kalau maksimalnya 11 hari dalam setahun. Nah, kalau saya nanti jadi presiden RI, ya satu hari nanti jumlah public holiday di Indonesia saya turunin drastis dari 16 jadi cukup 6 aja. Yang 3 yang boleh dibilang secular holidays ya. Tahun baru 1 Januari, Hari Pancasila 1 Juni, 17 Agustus, Hari Kemerdekaan. Tapi itu pun juga sebenarnya yang 1 Juni dan 17 Agustus ya bukan libur dalam artian letter leg gak ngapa-ngapain. Oh enggak, akan saya wajibkan untuk mengadakan upacara di berbagai kalangan beserta mengadakan perlombaan dan ya hal-hal yang mengisi kemerdekaan lah intinya. Itu pun begitu juga dengan 1 Juni. Kalau libur yang Islamnya tahun baru Muharram jelas, tahun baru Islam, Idul Fitri, Idul Adha. Nah, cuti bersamanya hanya ada di Idul Fitri aja. Ya, ngambil dari seluruhnya. Jadi total 10 hari cuti bersama Idul Adha, Idul Fitri. Iya, dihitung dari H-5 sebelum Lebaran sampai dengan H+5 setelah Lebaran. Jadi pas tuh 10 hari dalam cuti bersamanya. Itu kalau saya nanti jadi presiden RI satu hari nanti ya. Teman-teman semuanya yang saya hormati ya, perlu diingat saya sampai hari ini masih satu align dengan sikap kebanyakan negara di dunia yang tidak mengakui pemerintahan Emirat Islam Afghanistan di bawah kepemimpinan rezim Taliban. Dan itu pun juga se-align dengan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia semenjak para pejuang Taliban mengambil alih Kabul di tahun 2021, dan itu pun juga dibarengi dengan keluarnya pasukan Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya dari Afghanistan di tahun itu, yang jadinya membuat Afghanistan jadi dikuasai oleh Taliban dan mulailah serangkaian pembatasan di sana, dan ternyata rezim Taliban ini adalah rezim yang sangat otokrat karena pemimpin tertingginya kalau nggak salah ya, namanya Hikmatullah Abu Khaiza ya, kalau nggak salah namanya itu.
ya pokoknya pemimpin tertingginya lah, pemimpin tertinggi Taliban ya, dia menjalankan pemerintahan dengan apa yang kita sebut sebagai rule by decree, ya, kekuasaan dengan dekret. Karena nggak ada konstitusinya, karena rezim Taliban mengimpos apa syariah Islam di sana. Cuma saya kritik gini ya, ada satu hal yang saya tidak setuju sebenarnya dari Taliban itu. Ya, nerapin syariah Islam oke, fine, bagus gitu kan, itu pegangan kita sebagai umat Islam. Tapi satu yang saya kritik, kenapa ngejalaninnya terlalu kaku? Masa ya TV nggak boleh nayangin footage makhluk hidup ya, manusia, hewan gitu. Jadi setiap kita lihat berita di RTA, radio televisi Afghanistan ya, ini coba kita lihat rumah, gunung, pohon, laut gitu. Ini nggak boleh, terlalu kaku gitu loh. Dan yang lebih parah lagi adalah wanita, ya ini perlakuan terhadap wanita yang sangat diskriminatif. Jadi wanita tidak boleh sekolah, tidak boleh berpendidikan, tidak boleh bekerja, tidak boleh kuliah, tidak boleh keluar rumah tanpa pendamping, dan seterusnya dan seterusnya. Ya mirip lah dengan Arab Saudi di zaman sebelum reformasi yang digagas oleh Raja Salman dan putra mahkota Pangeran Muhammad bin Salman atau MBS ini. Mirip-mirip seperti itu situasinya. Jadi kaku banget dalam menginterpretasi syariah Islam itu. Jadi tidak fleksibel. Makanya kenapa sampai hari ini hampir semua negara di dunia tidak mengakui rezim Taliban di Afghanistan. Dan sampai saat ini ya belum ada negara yang membangun hubungan resmi dengan Emirat Islam Afghanistan. Kalaupun ada hubungan itu, ya paling cuma hubungan non formal aja, hubungan yang gak resmi aja. Tapi selebihnya itu tidak ada. Tapi ya itulah, namanya pro kontra pasti ada gitu ya. Ada beberapa yang dari Taliban yang saya setuju memang. Contoh penerapan syariah Islam, ya kan, yang ketat banget gitu kan. Bahkan kalau saya jadi presiden ya, itu beberapa policies dari sana itu saya ambil. Ya, sama halnya kayak saya melakukan Islamisasi seluruh Indonesia. Itu ngambilnya dari mana? Kalau nanti saya jadi presiden, dari China, dari Tiongkok, dari Xi Jinping, dari sebuah dokumen yang bocor, dokumen rahasia nih, dokumen negara nih, bisa bocor, ya. Dari sebuah dokumen negara yang bocor dan tersebar luas ke publik ya, bahkan dimuat dalam beberapa media internasional terkemuka ya. Itu disebut gini, ini dokumen ini tentang masalah penanganan di Xinjiang tentang etnis Uighur. Jadi pemerintah Xi Jinping ini mempelajari perbuatan kelompok-kelompok orang-orang Uighur ini dalam apa yang disebut di sana tuh membahayakan stabilitas negara dengan aksi-aksi terornya. Nah, jadi pemerintah Tiongkok ini mencoba gitu loh untuk mencuci otak para Uighur ini. Walaupun ya mereka dimurtadkan dalam tanda kutip, dimurtadkan dari Islam ya. Tapi kalaupun mereka mau menjalankan agama Islam ya, itu harus sesuai dengan apa yang dipikirkan, apa yang menjadi jalan pikiran dari Xi Jinping. Ya. Dan di situ di dokumen itu tertulis akan dilakukan apapun untuk membrainwash otak, membrainwash orang-orang Uighur itu by any forms of authoritarianism, dengan semua bentuk authoritarianism. Ya kita tahu sendirilah, teman-teman kan sudah banyak yang tahu tentang camp
konsentrasi di Xinjiang, walaupun di sana pihak sana menyebutnya pusat vokasi dan reedukasi, ya kan, vocational and re-education camp gitu kan, pusat vokasi dan pendidikan, ya kan, yang selalu di framing oleh Barat, wah ini penjara, prison gitu kan, dan seterusnya. Tapi kalau saya ngelihatnya, ya kalau memang mereka keluar dari sana jadi baik, ya itu. Nah itu yang akan saya lakukan juga. Bangun camp konsentrasi, camp internment, ya. Tujuannya adalah untuk mengislamkan orang-orang yang tidak Islam ini menjadi Islam. Mengislamkan orang-orang yang tidak Islam ini menjadi Islam. Dan menjalankan ya hukum Islam dan Soekarnoisme dan Marhainisme. Ya, Soekarnoisme dan Marhainisme. Marhainisme itu boleh kita bilang sosialis ala Indonesia, ya, kalau boleh kita nyatakan demikian, ya. Pun begitu juga dengan Soekarnoisme. Gitu. Jadi Soekarnoisme itu tidak untuk ditakuti sebenarnya, tapi harus dijunjung tinggi. Karena Bung Karno kan yang melahirkan negara Republik Indonesia, ya, dan membuat Indonesia ini kembali ke kesetelan awalnya, seperti yang dirumus oleh Bung Karno. Bung Karno melahirkan ini sebagai sebuah negara Republik Islam lewat Piagam Jakarta, tadinya lewat Sila 1, ya, sebelum dicoret yang kewajiban menjalankan syariah Islamnya, yang kemudian di era kepresidenan saya kelak direstorasi kembali Piagam Jakarta itu. Republik Islam, sila pertama. Sila kedua adalah Republik Humanis, ya, Republik berkemanusiaan. Yang ketiga Republik Persatuan, Unitary Republic. Yang keempat Republik Rakyat dan Republik Demokratik, People's Republic, dan juga Democratic Republic. Yang kelima itu Socialist Republic, Republik Sosialis. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sosialis itu. Nah itu rencananya, mau saya balikkan Indonesia ke setelan awal sebagaimana yang digagas oleh Bung Karno dan para pendiri-pendiri bangsa kita yang kebanyakan beragama Islam. Itu yang akan saya lakukan. Jadi orang-orang masuk ke itu, dicuci otaknya, jadi beragama Islam, menganut ajaran Soekarnoisme dan Marhainisme, digembleng di sana. Dan setelah keluar dari sana bukan berarti langsung bebas gitu aja, enggak, pasti akan tetap dipantau. Ya, tetap dipantau, di rumahnya dipantau pakai CCTV yang diinstal oleh negara di era pemerintahan saya. KTP-nya di era saya KTP nggak ada, ya, karena ini diganti dengan kartu NIK, nomor induk kependudukan. Tapi kalau untuk dokumentasi identitas selain pakai kartu NIK, ya, kartu nomor induk kependudukan, pakai juga SIM, paspor, ya. Dan di sana ada chipnya. Dan di sana ada chip elektronik dan ada chip elektronik dan penyadap. Ini penyadap, ya. Penyadap untuk menyadap pembicaraan, menyadap ini semua bisa disadap itu. Termasuk kalau punya nomor HP, HP-nya dipantau. Kalau punya media sosial, email dan seterusnya itu dipantau juga. Kalau kedapatan nanti berbuat yang tidak-tidak, ya terutama mungkin menghujat agama Islam, menghujat Bung Karno, menghujat RI, nah itu nanti akan langsung dipidana mati di era kepresidenan saya nanti. Langsung dipidana mati.
karena pasti akan dijerat dengan pasal makar. Kalau memamerkan feodalisme itu juga termasuk tindakan makar, terorisme. Gitu. Oh, kok tidur di luar itu, kasihan banget. Ya, jadi memang seperti itu. Gambaran kepresidenan saya nanti, selain yang semalam kita bahas, perubahan hari kerja dari hari Ahad sampai hari Kamis dan Sabtu, 6 hari dalam seminggu. Jam kerjanya ditambah jadi 10 jam sehari, tapi masuknya jadi siang, pulangnya jadi ba'da isya, ya, dimana setiap pemangku kepentingan, ya, pejabat-pejabat setempat, ya, itu wajib sholat berjamaah di masjid. Nggak dari presiden, wakil presiden, menteri, wakil menteri, kepala badan lembaga negara dan wakilnya, sampai ke ketua RT, ketua RW, direksi, komisaris perusahaan, wajib sholat jemaah dan dimasukkan ke dalam dokumentasi, di foto atau di video yang dimasukkan ke dalam satu sistem khusus untuk, oh ya, ini orang sholat jemaah nih di masjid, bagus gitu kan, gitu. Dan minimal juga mengajak orang di lingkungannya untuk memakmurkan masjid. Itu salah satu yang saya lakukan untuk memakmurkan masjid. Demikian, terima kasih, selamat pagi dan selamat berakhir pekan, dan selamat berlibur Waisak. Dan untuk saudaraku umat Buddha, selamat memperingati hari Waisak.